Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kemudian siap memborong 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Harga satu unit jet Rafale dibanderol 1,6 triliun rupiah. Anggota Komisi Pertahanan kemudian angkat suara dan akan meminta Menhan memberikan penjelasan di DPR. Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kesepakatan pembelian 42 pesawat tempur Dassault Rafale dengan perusahaan penerbangan Prancis Dassault Aviation. Kesepakatan diteken di Jakarta disaksikan langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Kontrak awal pembelian yaitu 6 pesawat tempur Rafale sebagai tahapan pertama dari pembelian 42 pesawat. Hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. Satu jet Rafale dibanderol 1,6 triliun rupiah. Dengan target 42 pesawat, berarti pemerintah harus menggelontorkan dana lebih dari 68 triliun rupiah. Namun apa keuntungan Indonesia membeli jet tempur ini menjadi pertanyaan anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono. Dalam waktu dekat, anggota Komisi Pertahanan akan memanggil Menhan Prabowo untuk memberikan penjelasan. Kebutuhan Indonesia akan jet tempur baru itu adalah suatu kebutuhan yang nyata. Maka itu rencana ini sangat baik. Akan tetapi rencana pembelian jet tempur tersebut harus diikuti juga ya dengan pengadaan ground supporting unitnya, training pilotnya, ataupun hal-hal lainnya, sehingga memastikan pesawat-pesawat tersebut dalam kondisi optimal. Dan juga kita juga harus ada timbal baliknya, yaitu transfer teknologi dari produsen, sehingga kita juga bisa melakukan perbaikan ataupun juga perawatan terhadap pesawat-pesawat tersebut dalam jangka panjang. Nah, maka itu pada kesempatan yang akan datang berikutnya pasti kita akan meminta penjelasan secara detail dari Menhan akan rencana pembelian tersebut agar kita mengetahui persis keuntungan untuk kita melakukan pembelian terhadap pesawat-pesawat tersebut. Amerika Serikat juga memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk pembelian jet tempur F-15 sebanyak 36 unit. Nilai kontraknya diperkirakan sekitar 200 triliun rupiah. Rencana tersebut saat ini menunggu keputusan pihak Kongres Amerika Serikat. Tim TV One mengabarkan. Ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly menyepakati pembelian 42 jet tempur Rafale dengan pembiayaan diperkirakan mencapai 8,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 116 triliun rupiah. Selain itu, Indonesia juga diperkirakan ini akan memboyong 36 jet tempur F-15 dari Amerika Serikat dengan biaya sekitar 13,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 200,8 triliun rupiah. Ya pemirsa, ini tentu bukan jumlah yang kecil. Seberapa penting sebenarnya pengadaan jet tempur tersebut untuk Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak. Nanti kita juga akan bergabung dengan Dev Laksono, anggota Komisi Pertahanan DPR, dan pengamat pertahanan Andi Wijayanto. Saya mau menyapa Bang Dhanil terlebih dahulu. Selamat petang Bang Dhanil, Assalamualaikum. Selamat petang, Assalamualaikum Mbak Ken, Mbak Gina. Ya, Bang Dhanil, pertemuan antara Menhan dan juga Menteri Angkatan Bersenjata dari Prancis, apa saja sih Bang kesepakatan atau kerjasama yang dibicarakan? Jadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo kemarin, kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Prancis itu sudah pada taraf posisi yang tertinggi pada saat ini. Diawali tentu dengan penandatanganan DCA atau Defense Cooperation Agreement yang sudah dilakukan pada bulan Juni 2021 yang lalu. Nah, turunannya pada saat ini kita sudah menandatangani kontrak
kontrak pembelian 6 pesawat Dassault Rafale dari Prancis. Jadi 6 dulu. Jadi yang ini perlu saya perjelas, pertama yang sudah ditandatangani kontraknya itu sebanyak 6 unit pesawat tempur Rafale, nanti kemudian dilanjutkan dengan 36 unit lagi. Nah, ini penandatanganan kontraknya belum dilakukan. Nah, yang 6 ini sudah dilakukan, tinggal pengaktifan kontrak tersebut. Pengaktifan yang saya maksud adalah tentu ada proses, ada prosedural. Artinya ketika pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan itu membayar dalam bahasa sederhananya itu uang muka pembelian 6 unit pesawat tempur Rafale itu, kemudian maka secara otomatis kontraknya akan efektif, kemudian proses produksi akan dimulai dan biasanya apabila tidak ada halangan sekitar kurang lebih 56 bulan pesawat itu bisa di-delivery ke kita sebagai pemesan pesawat tersebut. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kerjasama pertahanan kita bukan hanya terkait dengan pembelian pesawat ini. Ada, kalau di total ada 42. Tadi tahap pertama 6, nanti 36 kontrak berikutnya. Nah, juga terkait seperti kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan, itu terkait dengan 2 kapal selam jenis Scorpion. Nah, semua skema-skema kerjasama pertahanan tersebut diikuti dengan tentu proses transfer of technology atau transfer of knowledge. Kemudian ada pelatihan atau TOT. Kemudian ada upaya misalnya peningkatan kapasitas di dalam negeri. Jadi kemarin kerjasama pertahanannya juga ditandatangani misalnya kerjasama antara industri pertahanan dalam negeri kita dengan industri pertahanan Prancis, dan itu dalam posisi tadi upaya alih teknologi, transfer of knowledge dan sebagainya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dev dari Komisi 1, betul, jadi pemesanan Rafale dan kemudian nanti disusul misalnya Scorpion dan sebagainya itu juga dilengkapi dengan supporting system lainnya. Tadi termasuk pelatihan, kemudian transfer of knowledge dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar pembelian mentah dalam tanda kutip, tapi diikuti oleh supporting system lainnya. Artinya tidak hanya sekedar pembelian, tapi juga ada transfer of knowledge, dan ini sudah ada artinya kontrak pembelian 6 pesawat Rafale ya. Tapi kita ketahui tadi juga disebutkan Bang Daniel bahwa sudah melalui Kemenkyu membayar uang muka, artinya memang sumber pendanaan ini atau pembelian pesawat ini dari APBN, begitu Bang? Jadi nanti prosesnya tentu ada di Kementerian Keuangan. Mbak Ken dan Mbak Gina, yang perlu saya catat ini ya, politik belanja alutsista kita itu setidaknya punya 4 pertimbangan utama. Pertama itu adalah tepat guna. Kan selalu muncul pertanyaan, termasuk tadi ketika Mbak Ken dan Mbak Gina mau mulai acara ini, apa urgensinya? Nah, tentu urgensinya tepat pesawat ini, pertama perspektifnya harus tepat guna. Artinya kita memang sangat membutuhkan kekuatan dirgantara kita yang unggul untuk menjaga NKRI. Kalau dalam bahasa Pak Presiden Joko Widodo, pesannya adalah harus dipastikan semua belanja alutsista itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, pesawat tempur ini adalah kebutuhan kita pada saat ini, mengingat kita harus melindungi 7,7 juta kilometer persegi luas wilayah kita.
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kemudian ada 81.000 panjang pantai, garis pantai kita yang harus kemudian tetap kita jaga, ditambah lagi kondisi lingkungan strategis dan sebagainya. Jadi pembelanjaan ini harus tepat guna. Yang kedua, kita harus perhatikan geopolitik dan geostrategis. Jadi Mbak Ken dan Mbak Gina, beli pesawat itu tidak seperti beli mobil di dealer. Ada proses yang panjang dan kita harus memperhatikan geopolitik dan geostrategisnya. Itulah kenapa Pak Prabowo terus berkomunikasi dengan banyak negara terkait dengan penguatan alutsista kita. Karena belanja alutsista itu juga menjadi alat diplomasi pertahanan. Jadi untuk memastikan hubungan kita tetap terjaga dengan banyak negara, kemudian di sisi lain itu juga upaya kita membangun deterrent effect kita, memperkuat efek gentar kita dan sebagainya. Yang ketiga itu terkait dengan efisiensi. Tentu tadi pertanyaan Anda, ya dari mana anggarannya? Ya kita harus pastikan ketersediaan anggaran, sumber anggaran ini kemudian efisien, artinya barang yang kita dapatkan itu mampu memperkuat pertahanan kita, kemudian juga kapasitas fiskal kita sepadan dengan upaya kita mendapatkan alutsista yang berkualitas dan modern. Yang terakhir, yang tidak kalah penting itu adalah upaya alih teknologi dan offset atau konten lokal. Jadi semua belanja alutsista itu harus dalam rangka upaya kita menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Tidak ada negara yang kuat secara militer, secara pertahanan kalau kemudian dia tidak mampu memproduksi alat-alat militernya atau alutsistanya itu secara mandiri. Presiden sudah berulang kali kita menyampaikan kepada publik dan kepada Menteri Pertahanan, dan itu komitmen Pak Prabowo untuk terus memastikan industri pertahanan kita itu semakin maju. Nah, oleh sebab itulah kerjasama dengan Perancis ini diikuti dengan kesepakatan alih teknologi, alih transfer knowledge, agar industri lokal kita juga semakin maju. Ya, Bang Daniel, tadi kan disampaikan kalau pembeliannya ini harus tepat guna, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Memangnya Indonesia ini sedang menghadapi ancaman apa sih, Bang, sehingga nampaknya begitu urgent membeli pesawat tempur ini, Bang Daniel? Mbak Gina, pada saat ini saya berikan analogi sederhana saja untuk memberikan pemahaman kepada publik. Untuk mempersiapkan kekuatan itu harus dilakukan pada saat damai. Anda tidak mungkin membangun kekuatan ketika kondisi perang, ketika ada kondisi ancaman sudah di depan mata. Itu Anda nggak akan punya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, pada saat ini kita mempersiapkan diri kita agar memiliki deterrent effects, agar memiliki efek gentar. Mengingat kondisi lingkungan strategis kita itu tentu sangat dinamis di Indo-Pasifik, kemudian di Natuna Utara dan sebagainya. Dan itu sangat dinamis, artinya termasuk kemudian tantangan kita di tingkat domestik dan sebagainya, semuanya sangat dinamis. Oleh sebab itu penting untuk terus memperkuat pertahanan kita semaksimal mungkin. Jadi kalau pepatah yang sering kita kutip misalnya, sedia payung sebelum hujan datang, kira-kira begitu, Mbak Gina. Oke, dan juga kemudian ada beberapa rencana atau kontrak-kontrak lainnya, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin, ada banyak produsen jet tempur, tapi untuk yang pertama ini kenapa kemudian memilih Rafale dari Perancis, Bang? Misalnya data SIPRI, ya, data SIPRI itu menyebutkan ada 67 negara produsen alutsista di dunia. Dan yang paling besar itu adalah Amerika Serikat, ada 5 yang paling besar, yaitu Amerika Serikat,
kemudian kedua Rusia, kemudian Prancis, kemudian Jerman dan China. Nah, pilihan pada saat ini yang pertama ada ke Prancis. Tentu ada pertimbangan selain tadi tepat guna, berkualitas alutsistanya, ya, modern. Yang kita beli ini adalah pesawat tempur generasi 4,5 dan kemudian dia termasuk adalah salah satu pesawat tempur yang sangat canggih di dunia. Nah, kemudian kedua, secara geopolitik dan geostrategis, diplomasi pertahanan kita dengan Prancis itu akan sangat menguntungkan. Prancis adalah anggota NATO, kemudian kita bisa tetap menjaga hubungan diplomasi dengan NATO, dengan banyak negara lain, termasuk dengan Amerika Serikat. Di sisi lain kita juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk China, termasuk negara-negara yang dalam konteks ini kita menjaga kedekatan yang sama dalam konteks diplomasi pertahanan. Kira-kira begitu Mbak Gina dan Mbak Ken. Baik, kita akan nantikan bagaimana proses-proses selanjutnya karena ini memang masih memakan waktu yang cukup panjang. Tapi terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bang Juru Daniel. bicara Kementerian Pertahanan, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Sehat selalu.